Iya. Hari ini pada masuk semua atau ada yang masuk? Ada yang masuk. Berapa orang? Putih sama Faisal. Oh, Pebi. Enggak. Keterangannya apa? Alfa atau izin? Ada. Ada Alfa. Faisal. Selebihnya masuk semua kan? Dia masuk, Bu. Tadi sebelum pelajaran ibu, pelajaran siapa? Ibu siapa? Vira. Ya langsung saja ya mengefektifkan waktu. Hari ini kita akan belajar atau membahas tentang puisi. Jadi kita mengenal teks puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama kita mengetahui pengertian puisi dan yang kedua unsur-unsur puisi. Yang pertama pengertian puisi. Jadi puisi ini adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi puisi ini mengungkapkan berbagai hal. Contohnya seperti kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang khalik yang kalian ungkapkan dalam bahasa yang indah. Jadi puisi ini terdiri atas larik dan bait, dan juga puisi ini terdapat rima dan juga irama. Rima dan irama itu berbeda ya. Kalau rima itu bunyi yang berulang. Jadi rima itu terdapat pada bagian dalam puisi tersebut dan juga pada bagian akhir puisi tersebut. Sedangkan kalau irama itu bunyi-bunyi yang berulang dan teratur sehingga puisi tersebut bisa hidup. Jadi irama itu semacam menimbulkan emosi terhadap pada puisi tersebut. Jadi contoh kecilnya seperti puisi tentang kekecewaan. Nah, dalam puisi tentang kekecewaan itu kalian membacanya gimana caranya supaya puisi itu dapat menimbulkan emosi yang hidup dalam puisi tentang kekecewaan tersebut. Untuk pengertian teks puisi, paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, ya lanjut. Di sini unsur-unsur teks puisi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada majas dan irama. Yang kedua ada penggunaan kata-kata konotasi. Yang pertama majas dan irama. Jadi majas itu apa sih? Majas atau figurative language adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Jadi majas ini berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan juga perumpamaan. Majas ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama majas personifikasi. Majas personifikasi ini adalah majas yang menggambarkan sebuah benda atau sebuah benda yang mempersamakan atau seolah-olah benda itu seperti makhluk hidup. Nah, yang kedua majas simil. Majas simil ini majas yang biasanya menggunakan kata-kata seperti sebagai, ibarat, upama, laksana, dan yang lain sebagainya. Jadi yang ketiga majas metafora. Majas metafora ini majas yang mempermudah
mempermudah teks puisi ini atau membantu si penulis untuk membandingkan suatu hal yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini majas yang digunakan dalam teks puisi itu teks yang dilebih-lebihkan. Lanjut ya, yang kedua yaitu ada irama. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, irama itu adalah bunyi yang teratur dan sehingga menimbulkan rasa emosi pada puisi tersebut. Lanjut ya. Yang kedua yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi ini adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair tersebut. Jadi penggunaan kata konotasi ini gampangnya itu seperti peribahasa. Misalnya nih, Ibu ambil dari contoh puisi seperti Djoko Darmono, yaitu tentang hujan bulan Juni. Di dalam teks puisi itu ada kata hujan. Nah, hujan itu kan artinya air yang jatuh dari langit. Nah, makna tambahannya itu, kata konotasinya itu dalam di puisi Sahabat Djoko Darmono itu tentang perbuatan baik. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya kalian buka pakai halaman 92. Di situ ada puisi Hujan Bulan Juni karya Sahabat Djoko Darmono. Kita cari dan kita identifikasi unsur-unsur teks puisinya bareng-bareng ya. Ada yang mau bantu baca di depan? Ibu tunjuk aja ya. Yang ada tilar boleh. Di sini aja Bu. Ayo Bu. Ya di depan aja Bu. Ya sebelumnya Ibu kasih contoh dulu ya. Ya, asik. Jadi sebelumnya mohon maaf karena Ibu tidak terlalu paham membaca puisi itu seperti apa. Jadi ya Ibu santai aja. Di sini puisi oleh Sahabat Djoko Darmono tentang hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah, lebihnya seperti itu. Coba diulang, bacakan puisinya. Kalian ini ya nyimak dan cari mana unsur teks puisi itu, yang mana aja. Hujan Bulan Juni oleh Sahabat Djoko Darmono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih.
Boleh kasih aku sebut ya. Kasih ya kalian tentukan mana saja sih yang termasuk unsur teks puisi tersebut. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah selesai? Ya Bu. Ya kita bahas bareng-bareng ya. Yang terdapat unsur teks puisi dalam puisi Hujan Bulan ini apa saja? Ada majasnya nggak? Terdapat majasnya nggak dalam puisi Hujan Bulan ini? Ada yang bagian mana? Dan itu termasuknya majas apa? Kalian dapatnya majas personifikasi. pada kata dalam puisi apa? Dalam puisi Hujan Bulan Juni katanya yang mana? Hujan. Iya, hujan. Kenapa bisa disebut majas personifikasi? Karena hujan di sini memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Iya, jadi dalam kata hujan ini memiliki sifat yang tabah, bijak, dan arif. Jadi hujan ini termasuknya majas personifikasi. Tadi personifikasi itu majas yang menggambarkan sebuah benda seperti makhluk hidup yang bernyawa, seperti itu ya. Ada lagi? Kalian dapat nggak penggunaan kata konotasinya di puisi Hujan Bulan Juni? Ada Bu. Apa saja? Kan tadi udah ibu kasih contoh hujan tuh, dari kata hujan. Makna dasarnya itu hujan itu air yang turun dari langit, dan makna tambahan itu atau kata konotasinya itu perbuatan baik. Nah, kalian dapat apa saja selain hujan? Ada rintik. Ya, boleh rintik. Makna dasarnya itu apa? Rintik itu rintik Titik-titik air. Kata konotasinya itu seperti apa tambahannya? Sesuatu kecil tetapi banyak. Iya. Ada lagi? Pohon berbunga. Ya, makna dasarnya itu pohon berbunga itu apa? Pohon yang memiliki bunga. Dan makna tambahannya atau kata konotasinya itu apa? Kehidupan yang baik, yang menjanjikan. Iya. Ada lagi selain pohon berbunga, rintik dan hujan? Jejak-jejak kaki. Jejak-jejak kaki. Ya boleh. Itu makna dasarnya? Ya. Makna tambahannya yaitu selain itu ada lagi Jalan. jalan. Makna dasarnya untuk yang melintas atau jalan. Makna tambahannya itu dalam puisi itu apa? Lalu kehidupan, ya betul. Ada lagi nggak selain yang tadi didapatkan? Diserap. Makna dasarnya apa? Masuk ke dalam yang kecil, Ya, kata konotasinya? dimanfaatkan. Ya, betul juga. Ada lagi selain itu? Kenapa, Fitri? Sedih apa? Karbo. Oh iya, akar. Kalau makna dasarnya akar itu apa?
bagian terbawa dari pohon. Nah, kata konotasinya? Kehidupan. Iya. Baik, karena waktunya sudah mau habis, kalian buka buku paket halaman 93 ya. Di situ ada kegiatan 1. Ada soal esai, kalian isi dan itu dijadikan pekerjaan rumah. Minggu depan kita bahas lagi bareng-bareng. Ya. Ya, itu tadi kita sudah belajar atau membahas tentang teks puisi dan juga unsur-unsur teks puisi. Semoga